Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yaskur fa innama yaskuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Wa qala aidan inna a'tayna kal kausar. Wa summa qala dan wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Sadaqallahu azim. Sohibul bait, tuan rumah yang rumahnya kita pakai untuk pengajian ini, yang kita hormati dan dirahmati Allah. Ketua Salaba itu iya, Masya Allah. Dulu rasanya pernah saya ngisi dia. Iya. Makanya saya Salaba itu batilah lama pengajian ini. Iya. Dan jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ibu-ibu, saya pikir tadi ada musibah hitam, kalau memang seragamnya hitam. Tahu tadi saya pakai baju hitam juga. Saya ingat pernah dulu dan sering ngisi pengajian Salaba ini. Sebelum saya jadi orang, masih jadi monyet. Allahu Akbar. Dan kini ngulang lagi. Alhamdulillah, silaturahim tidak terputus. Bapak Ibu yang saya hormati, ada orang yang paham dengan masalah kejiwaan itu dan dia berani mengatakan bahwa sumber penyakit itu dari hati, katanya. Jadi apa saja penyebab utama penyakit itu berawal dari hati. Dan secara psikologis juga, kalau hati kita sempit, dunia ini jadi nyempit dia. Perasaan kita itulah orang yang termalang di dunia itu. Tapi kalau hati kita lapang, dunia ini luas, jadi enak kita. Maka kesempatan sore hari ini, di samping kita mengobati jiwa kita, kemudian ini silaturahim kita juga terjalin, dan itulah nikmatnya tinggal di kota. Banyak sekali tausiah-tausiahnya. Orang pesta ada walimatul urus. Cuman di kita tidak lazim. Kalau di Kepayang itu, Bu, tadi nikah, malam kelak dia pasti walimatul urus itu. Kalau kita walimatul gab dengan walimatul song. Ada walimah akikoh, ceramah akikah. Ada walimah khitan, orang yang cucung atau anak khitan. Ada walimah safar, orang yang tidak berpergian. Ada juga pengajian-pengajian seperti Maulid Nabi, ada pengajian subuh, pengajian maghrib. Alhamdulillah. Nah, ini memang khusus untuk Salaba, sahabat lahir batin. Salam dan salawat untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agak ngeri dengar Al-Quran yang dibaca tadi. Itu berkisar tentang riba. Riba itu adiknya ribu. Ribu lah.
Ribu baik kita malang. Itu apalagi riba. Kajian tentang riba ini berat dan sampai kiamat tidak akan pernah tuntas. Sebab pandangan orang berbeda-beda, kajiannya berbeda-beda. Kata guru fikih saya dulu, riba tu model ini. Saya lagi ngecat pagar, ada orang datang, Ustaz, ada helm yang tidak dipakai. Ada, saya bilang, boleh minjam Ustaz, nak ke Simpang 5 sebentar. Boleh, kau ngecat ini sebentar ya, aku ngambil helm. Itu riba tu. Upah aku ngambil helm ke dalam tu, dia ganti aku ngecat. Itu riba tu. Atau yuk, yuk, boleh aku minjam motor sebentar, nak membezuk, tidak lemak aku, tidak datang kedai kata sini lah, tidak pergi, pakailah itu tu. Cuma kalau ada lewat bakso kelab di bakso ya. Jadi itu riba tu. Seolah-olah upah makai, tapi beda. Misalnya saya ke dalam itu, sebentar aku ngambilnya, lama nyari helm tu, ni dia ngecat dewe. Apa perlu gawe awak ngecat dan sebagainya? Ya belajar pula, tidak rezeki itu tu. Tak minjam motor tadi, begitu dia pakai, pas kita nak pakai, full minyaknya. Astagfirullahaladzim, kau isi minyak tadi. Lah iyalah makan minyak. Jangan pula cak itu dekat ini minyak kau isi full. Lah biasa baik kata. Itu halal. Orang pacak pinjami lagi. Nah itu riba. Nah terkait dengan perbankan, mulai dia bercabang tu. Itu. Ngapa dia bercabang? Di mana tempat yang paling aman kita menyimpan duit sekarang tu? Nah, ada kemungkinan orang nyimpan duit di bank itu bukan karena berharap bunganya, tapi aman. Kan banyak Pak Ustaz bank syariah, lemak kita tinggal di kota, yang tinggal di dusun, satu-satunya bank tu BRI. Tidak BRI, kesyukur-syukur ada bank Bengkulu, kalau ada. Mana ada yang syariahnya? Nah kalau yang model ini haram, alangkah nanggung coba itu. Lagian nyimpan itu berapa bunganya? 100 juta itu dapatlah bunganya paling 10.000. Itulah besar itu tuh. Itu 10.000 bunganya, atau taruhlah 25.000. Apa nian arti dari 100 juta ketimbang itu? Nah ada yang mengatakan bahwa ini bukan riba karena bunganya bukan berlipat-lipat. Itu. Tapi ada yang mengatakan pokoknya berbunga riba. Sekali riba tetap riba. Nah riba. Nah itu. Nah ada yang undak usaha. Itu. Dia ngumpul duit 15 juta nak beli motor. Lamonian ini nih. Tidak kata beli motor nih. Pergi dia ke dealer. Ini kalau cash berapa Pak? Kalau cash 13 Pak. Harganya 15, untuk bapak aku kasih diskon 2 juta 13 juta Pak. Iya, bukan 13.000 kan. Wah. Kalau kredit berapa Pak? Kalau kredit tergantung DP. Bapak kasih DP bulanannya sekian. Bapak kasih DP sekian, bulannya sekian. Itu. Tanpa DP bulanannya sekian. Boleh tanpa DP Pak? Boleh katanya. Duit aku ni ada 2 juta. 2 juta ni nak modal bikin kotak sayur sekitar 1.500.000-nya. Yang 500 itu modal nak beli sayur. Ya sudahlah, tidak usah pakai DP. Minta jaminannya baik. Betul. Apa yang bapak punya sertifikat? Ada Pak, 3 di rumah tu. Nah, alhamdulillah. Apa? Sertifikat vaksin 1, 2, 3. Wah, maaf Pak, tidak berlaku. Sertifikat vaksin tidak berlaku. Nah, yang model ini kata yang ulama tegas haram.
Kenapa? Kalau dia kredit tanpa DP harga 13 tadi, pacak jadi harganya 17. Berapa dari 13 ke 17 tu? 4 juta. Tapi kata ulama yang lainnya, oh dah, hukum kredit tu mubah, boleh. Kenapa? Dia tidak pakai duit muka atau pakai DP tidak seberapa. Nak nunggu duitnya 13 juta, ia kalau terkumpul dalam 3 tahun. Sementara dia tidak usaha. Dengan usaha itu, dia beli motor dengan harga 1 juta, dia bawa motornya, per bulan dia harus ngangsur begitu. Dia lah dapat motor, tapi dia harus ngangsur. Yang model ini, ikhlas tak yang beli? Ikhlas. Ikhlas tak yang jual? Ikhlas. Nah, kalau akadnya sama-sama ikhlas, bapak kalau kira-kira nunggak, kasih tahu. Jangan bapak diam-diam baik. Itu. Yo, nah itu persyaratan namanya. Tapi kalau sudah tarik-menarik, bisa jadi riba. Jadi riba itu agak ribet kajiannya. Cuma yang rentenir itu jangan. Maaf. Koperasi keliling misalnya, minjam 10 juta, itu keluarnya telah 9 juta. Ngapa juta? Administrasi angsuran pertama plus tabungan. Entah dikasih tabungan ikhlas, entah tidak. Kalau tidak melanjut, selesai itu. Cak mana yuk lanjut? Aida, nanggung nian itu. Yang 10 juta dipotong 1 juta, dapat 9 juta. Bayarannya mencapai kelak sampai kembaliannya tu bisa jadi 11 juta juga. Artinya 2 juta. Yang harus berapa persen itu tuh? Yang model ini terlambat kena dendo gitu. 2 kali terlambat, 2 kali dendo. Yang model ini itu yang riba. Seluruh ulama sepakat mengatakan itu haram mutlak. Wa ahallallahul bai'a wa haramur riba. Allah halalkan jual beli, mengharamkan riba. 70 macam dosa riba tu. Yang paling ringan dari 70 itu sama dengan berzina dengan orang tua kandung. 70 macam dosanya tu, yang paling ringan berzina dengan orang tua bapa atau ibu kandung. Itu. Nah, ngapa bahasan kita ni masalah riba? Gara-gara ngaji tadi. Judul yang sudah saya buatkan ni kurang bersyukur. Itu kajian tentang riba. Nah, balik kita kepada judul, ngapo kita bahas, ngapo terlilit riba, ngapo berhutang situ betul. Intinya satu, kurang bersyukur. Apa baik kalau kurang bersyukur itu? Perasaan kita susah tulah. Itu. Sementara ayat mengatakan, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallah rizquha. Tidak satu pun makhluk melata di atas muka bumi Allah ini kecuali sudah dijamin rezekinya. Walaupun usaha kita sama, tapi rezeki tidak wajib sama. Bukan beda, tidak wajib. Berapa orang jual cabai di pasar Panorama tu? Tidak serempak habisnya. Ada yang lincah berjualan cabai panjang 2 meter, bisa ditawar, dapat bonus. Kita dengar model itu tu kan jadi penasaran, cabai apa yang panjang 2 meter? Ini yuk kalau disambung-sambung 2 meter. Ai kau, kata kita. Berapa harganya? 25. Berapa pacak ditawar? Pacak berapa?
Lah 25 tu lah kecek kau pacak ditawar. Pacak baik ditawar bu. Cuma aku tidak ngasih. Ditawar pacak. Kau ni. Kecek kau tadi ada bonus. Yo, beli sekilo asal kecil bonusnya. Beli 2 kilo asal besar. Mana pula nak bawanya? Mau tidak pakai kantong lah. Ayo ni bonus lah. Tu jadi dah. Buatlah sekilo. Nah aku tambahkan tangkainya sebiji. Tak usah kata-kata kan. Tangkai juga. Karenanya elok cak itu pelayanannya riang. Kita senang. Cepat laku. Ada. Berapa cak? 25. Pacak 24. Modal 24,5. Ya kata kita. Kalau kebenges ibu ini. Jadi beda-beda. Pelayanan, ada orang yang senyum, yuk cari apa lagi cabe, ada pacak ditawar pacak jatuh tuh. Kadang-kadang kita ni galak tertipu juga. Berapa beli cabe? 23, alhamdulillah. Awak beli 25, cacam. Itulah mako pacak-pacak jak nawar. Kata tu. Sekilo 23. Layo. Weh, ngapo? Numpang nimbang pas kita timbang yang kita 25 tu pas kilo, yang dia 23 kilo kurang tu 3 on. Nah pantas 2 yang 3 yang kau kurang. Jegrite kata kena. Jadi kadang-kadang itu tuh kita bangga dapat beli murah, tapi ada permainan di dalam itu. Nah ini. Nah macam mana kita terbebas dari riba? Pertama, wa may yaskur fa innama yaskur nafsi. Kalau kamu bersyukur, syukur tu untuk kamu tulah. Manusia ni tak pernah merasa cukup. Kita ni kadang-kadang galak salah memasangkan pasangannya bu yang tidak sesuai. Kita cuba pasang-pasangkan. Kalau sehat tu pasangannya sakit. Siang pasangannya malam. Lanang pasangannya tino. Hidup pasangannya kayo, pasangannya disitulah salahnya tuh. Kata Al-Quran, pasangan kayo tuh cukup, bukan miskin. Jadi ada orang yang 4 pusonyo maju nepuk meja. Ada 2 lagi puso ni nikmat hidupnya. 2 baik lagi. Lampat pusonyo masih juga nepuk meja. Sayang kurang 2 buah. Berarti miskin beli tu. Lah puso 4 masih juga sayang ni kurang 2 lagi. Lah tidak pernah cukup. Tapi ada orang yang penghasilan cuma 50-100 ribu sehari. Anak dengar kata, istri soleha, suami selalu sholat 5 waktu di masjid. Wih, lah surga dunia lah itu tuh. Sementara janji Allah, la in sakartum la azidanakum. Kalau bersyukur nikmat ditambah. Cuma kita nyempitkan makna nikmat, makna rezeki itu duit, pangkat, jabatan, reto. Itu rezeki itu pacak pengajian model ini rezeki lah. Seberapa banyak salah ini dari 1 sampai 10 kemuajirin sampai ke situ. Berapa salah? Ada pengajian galau tiap gak belum tentu. Kemudian kita pacak tahajud tengah malam tu rezeki. Sebanyak 2 juta lebih cuja penduduk Bengkulu tu. Barangkali taruhlah 10% yang tahajud. Yang 10% tu belum tentu tahajudnya tu lillahi ta'ala dan ikhlas. Ada bu orang yang tahajud jam 3:30 itu tahan buka WhatsApp. Alhamdulillah selesai tahajud. Nak ngapo? Ada agak 7 grup muncul. Alhamdulillah selesai tahajud. Ada yang ngomong jam 3 tu tahajud. Yuk tahajudlah dewe. Terserah orang. Nak ngapo gitu. Yang model-model itu tuh. Ini kita kadang-kadang seperti itu. Maka tak usah yang itu. Nah ini. Apa tanda orang kurang bersyukur tuh? Ada 6. Baru kita masuk pengajian yang tadi itu pembukaan galau. Yang pertama, sulit berterima kasih. Sulit berterima kasih itu sulit bersyukur lah gitu. Ciri orang sulit berterima kasih itu tidak cukup sembahyang 5 waktunya tuh. Jadi orang yang sembahyang 5 waktu itu pandai berterima. Lah iyalah.
Kita hidup, kita sehat, rezeki kita dari Allah. Walaupun yang tidak solat tetap Allah kasih, tapi sebagai umat muslim mestinya solat 5 waktu kita cukup. Itu tanda kita pandai berterima kasih. Itu. Saya mewakili para suami ni, bukan 100 juta kalau pacar tu tiap petang 1 miliar. Nah, 7 petang 7 miliar kasih. Nah bu, sepetang ni 1 miliar, 2 miliar. Orang rumah, ya aku ke BIM dulu. Tak usah ke BIM bu. Ngapo? Ke Singapura, beli jengkol Singapura, kata-kata. Bembawi tak jengkol Singapura tu lah. Duit cuman kan tidak tercari yang model itu. Maka dengan rezeki yang ada, insya Allah itu barakah. Abdalus sedekah, sedekah fi ahlihi. Sebaik-baik sedekah tu pemberian ke suami kepada istrinya. Nah ini. Nah maka bersyukur itu bukan hanya kepada Allah, tapi bersyukur kepada keluarga. La yaskurullah man la yaskurun nas. Tidak dikatakan bersyukur kepada Allah bagi yang tidak bersyukur, berterima kasih kepada sesama manusia. Istri bersyukur kepada suami, suami bersyukur kepada istri. Itu. Dalam rumah tangga itu bu, belum tentu rumah besar itu selalu penuh dengan tawa, bahagia. Tidak selamanya. Gubuk derita tu di situ ada tangis dan air mata duka. Tidak mesti kita harus kaya dulu, hidup penuh bahagia. Tapi kita butuh macam mana kebersamaan dalam keluarga. Saya sering katakan, makan bersama aja, anak, istri, suami, biasakan minimal seminggu sekali aja makan bersama. Anak 3, 2 lanang 1 tino, bini 1. Ya, oi kata ibu makan. Nah siap-siap panggil abang. Abang lah kenyang pak, turun. Kita kumpul di meja makan. Walaupun kenyang, kompak. Begitu sampai suami ini meja makan, oh masya Allah. Ngapo ya, kata bininya. Ibu mesan Grab. Mesan Grab apa? Tidak lah, gulai sampai 4 ini lah ibu masalah. Alhamdulillah, kata kita. Sayang 1 nih bu. Ngapo? Tidak ada telur ceplok. Ngapo? Ayah nak telur ceplok? Dah. Ayah kalau nak telur ceplok cuma 2 menit ya. Ibu masakan 2 menit. Dah usah. Ngapo? 2 menit ibu ninggalkan kursi ini rasa 2 tahun, kata kita. Kata anak bujang kita, di situ bela bahagia kita. Bini nyubit, itu bahagia. Belum makan kita tuh. Ini kadang suami malas nian muji istri itu. Sekedar ngecek, alhamdulillah, alang kelemak gulai ini tadi, oi. Entah lemaknya entah tidak. Istri lalitaknya terbayar itu tuh. Kalau nak jujur, makanan yang lemak di dunia ini cuma 2. Dari masakan bini dan masakan mak. Kadang sudah makan di rumah, berayak ke rumah mak. Gulai apa mak? Gulai petai bening campur terung tadi. Ngop mak. Lah belum makan kamu di rumah kamu. Lah sudah mak, kata menantu. Lemak gulai mak ni apa bumbunya mak? Nah tai kuku ni nah, kata mak. Ngapo masakan mak ni lemak? Karena bumbunya cinta. Ngapo masakan bini ni lemak? Bumbunya cinta. Carilah rumah makan mana yang lemak. Kata orang lemak, lidah kita belum tentu. Karena tujuannya duit, bukan karena itu tadi. Nah maka orang yang sulit berterima kasih itu merasa kurang terus. Kekurangan inilah yang tidak dicukupkannya dengan berbagai macam-macam. Itu merasa kurang cantik, dia operasi. Aku pikir operasi plastik itu apa? Rupanya operasi plastik ini kulit ini ditari. Jadi kencang dia. Paling 3 tahun, kendor lagi, tarik lagi. Itu. Kendor lagi kendor. Kalau terus ditarik patah pucing susu sampai sikuk lah. Tertarik gitu. Nah, artinya kan tidak menyelesaikan masalah waktu itu. Yang kedua, tanda orang kurang bersyukur tuh lalai dalam beribadah.
ara'aital ladzi yukazzibu biddin fazalikal ladzi yad'ul yatim, sampai ke ujung itulah fawailul lil musallin. Tahu tak kamu orang yang mendustakan agama, orang-orang yang lalai dalam solat. Nah, ibadah ini puncak ketenangan. Saya sering katakan kepada ibu-ibu, jangan galak sembahyang sendiri, ibu. Subuh tuh misalnya tidak ke masjid, suami masih ngorok, jangan ibu sembahyang sini. Ini kadang-kadang saking sayangnya ibu kepada suami, biarlah nyo tidur dulu. Bininya baik sembahyang, Assalamualaikum warahmatullahi. Sudah berdoa ngusap muka, ditengoknya suami, neraka. Bangunkan suaminya. Ayah, kalau cak ini bangunkannya, lokak tidak sembahyang berdua tu. Macam mana bang? Terserah lah. Macam mana kalau tidak ada suami lagi, Pak Ustaz? Lah siapa nak kita bangunkan? Bangunkan laki orang, kena gebuk lah. Nah, suami pun demikian. Biasa kan kita sembahyang kala misalnya kan tidak bisa ke masjid karena hujan. Tapi kalau tidak sembahyang, itulah kosong di sini tuh. Apa sebab orang yang tidak sembahyang? Sebabnya maksiat. Weh, dah aku berzina, Pak Ustaz. Weh, bukan berzina, baik maksiat itu. Ngupek di WhatsApp tu maksiat itu. Nonton sesuatu yang tidak bagus tu maksiat. Praduga pikiran buruk tu maksiat. Aku jijik nion kadang-kadang dengan Facebook ni sekarang tu. Ada tayangan filem tentang masalah kasus Sambo ni. Judulnya tidak sesuai dengan isinya tu. Ternyata begini-begini, pas ditonton tidak ada sesuai dengan judul. Ini kadang-kadang itu. Kita ni kadang-kadang emosi juga muncul. Lesti berjodoh dengan Rizky, senang kita. Celentang di Smackdown ya, woi kurang ajar kita lanang ini. Entang dikadu oleh Lesti. Yes kata kita. Baru kamu masuk kamu penjara. Nih dicabutnya bukan. Kata kita. Ino nih tidak ada kuat pendirian. Nih 2 hari sudah cabut pengaduan. Muncul di WhatsApp. Alhamdulillah Lesti lah basah rambutnya. Kita tambah dosa kita. Ya Allah. Itulah menyebabkan kita lalai ibadah itu. Padahal untuk ketenangan tu, kalau cukup tidak pernah ada yang cukup, tapi Allah menenangkan pikiran kita, menyebabkan kita lebih bahagia. Allah bizikrillah tatmainul qulub. Banyak-banyak mengingat Allah, jiwa menjadi tenang. Syarat ketenangan utama pokoknya itu ibadah solat. Yang ketiga, sering merasa iri. Iri itu tidak senang nengok orang senang. Dengki itu kakaknya iri. Senang orang tu ingin pindah ke dia, saro dia, dia nak pindah ke orang itu dengki. Kalau iri itu batasnya tidak senang. Jijik aku nengok, apa pula? Ada orang kadang-kadang ngejatuh karena dia baru pengantin baru itu. Pas jualan di toko, jualan di terminal, sedang zuhur, solat dia di tempat zuhur itu. Nak termuntah, aku nengok pandirnya, muntahlah. Ngapa pula nak termuntah nengok orang solat zuhur? Ini kadang-kadang, nak termuntah aku nengoknya tu, pandirnya. Lah apa pula orang pandir solat? Itu irilah tu. Kalau kita tidak mampu, orang lain biarlah itu. Nah, yang iri ini dalam hadisnya, macam mana supaya kita tidak iri? Unzur ila man asfala minkum wala tanzur ila man huwa fawqakum. Tengok orang yang di bawah kalau masalah rezeki, tengok di ke atas kalau masalah ibadah. Kata kita kurang. Di antara kita tu lebih banyak lagi yang kurang dari kita. Bersyukurlah. Kita kadang-kadang
Adalah 3 kali seminggu gulai ikan, gulai daging. Tapi tetangga kadang-kadang setahun sekali, itu pun daging kurban. Apa tidak bersyukur kita? Kita masih pacak nyusun menu. Yang kawan apa baik yang ada, itulah menunya. Pagi ini pucuk katung, siang kelak pucuk ubi, malam pucuk sawi. Ya pucuk je lah. Nah ini urusan ibadah, kita tengok orang masih muda taat ibadah, kita kasih air, maaf yuk aku puasa. Puasa apa? Puasa Senin. Alangkah hebat awak masih. Bukan hebat yuk, pas pagi tadi nak masak beras habis. Jadi kata kakak puasa baik, Masya Allah, pahala dapat, beras hemat. Siang ni kelak mudah-mudahan lah ada rezeki. Mudah-mudahan lah dek, kata gitu. Aduh rezeki, pacaknya beli beras. Tidak pula banyak, 7 kaleng. Alhamdulillah. Ini misalnya kan, nah kan luar biasa. Nah ini rezeki, nah ini. Jadi kalau kita nak sempitkan itu, hai mati pacak lah, mati ni kan kita kelak. Beras dibuka kaleng tidak ada. Hai. Ya Allah, ngomong ngomong suaminya, ngapo habis lah lah ni kan lah ni. Habis beras. Ya Allah, Supermi ada tak? Ada sebungkus lagi. Nah kita bagi 2 ya. Nyuap nyuap makan Supermi itu. Niatkan nawai itu Somagodin. Semua kansi Senin lillahi ta'ala. Besok aku niat puasa Senin lillahi ta'ala. Oh, sahur Supermi kuat insyaAllah. Tak ada orang yang mati puasa. Orang nengok enjoy baik, bahagia puasa. Ya Allah, kata orang, pengantin baru puasa. Ya Allah, anak baru sikok 2 lah puasa. Itu bukan puasa beras dada. Tapi kan indah seperti itu. Jangan kita nak ngudumel aja. Hidup ini bikin enjoy. Itu. Jangan senang nengok orang. Orang tu kita nengok senang, dia belum tentu senang. Senangi diri sendiri. Yang kurang cukupkan. Yang cukup kalau pacak berbagi. Itu yang kita harapkan. Tak usahlah kita iri mengiri. Sebab 4 hal ini hak Allah. Jodoh, maut, bala, rezeki. Itu hak Allah. Ada orang ganteng, kaya, berduit, lum betuna. No, kata kita, tidak laku lah nang ni. Ada tino, cantik, suara bagus, kaya, lah sarjana. Dah ada orang yang melamar. Tapi ada juga hitam, banyak, manisnya tapi kepacaan tidak pula banyak. Lah 7 kali cerai. Nah, betul laku dia tu. Urusan jodoh, urusan itu. Rezeki juga model itu. Saya kadang-kadang galak makan prasmanan tu kan. Ibu-ibu nyusunnya biasanya gulai sup tu di ujung. Orang Rejang tidak boleh ngomong gulai sup. Itu. Ada orang Rejang sini? Itu. Orang Rejang tidak boleh ngomong gulai sup tu. Gulai sup itu tu. Karena baunya enak, kita tidak ngambil gulai yang lain. Sampai di depan gulai sup, di belakang ni antrian belakang kepenuh. Pas di gulai sup ni tadi, tinggal bihunnya baik lagi. Sama daun kol. La ilah. Kita ngaduk model ni tujuannya 2, supaya panitia nengok. Yang kedua nyari dagingnya. Kalau adalah sisa-sisa sayapnya, tidaknya ada. Bihun tu lah belilit. Orang nyuil dari belakang, cepet dikit tat, kata orang, panjang antriannya. Ayolah kata tu. Gula yang tadi tidak diambil, ini sup tinggal bihunnya. Kita ngambil bihun baik. 2 langkah melangkah, datang panitia nambahkan gulai sup. Oh, ngapa tidak tadi? Itu contohnya kasarnya kalau bukan rezeki kita. Apa yang tidak kita iri itu? Ada orang beli mobil baru, mestinya kita alhamdulillah ya Allah. Ngapo yuk? Hai tetangga aku beli. Lah ngapa pula ayu yang hamil? Lah
Alhamdulillah, dan tanya jalan-jalan nak ngajak aku lah, gratis. Itu sampai kepada pemilik mobil, itu tidak tak ambil pemilik mobil itu duit, karena doa tadi. Ini kadang-kadang ada orang beli, mobil bekas itu tak. Siapa baik sanggup beli? Ngapa kau tidak beli? Sejak bawa mobil dia kulu kilir. Normal itu. Yang tidak normal terkulu terus tidak balik-balik. Kalau kulu kilir normal. Kita baik yang tidak sehat perasaan. Jadi apa hasilnya bagi kita iri? Tidak tuh. Nah, maka ini orang yang tidak pandai bersyukur itu tadi. Malas berterima kasih, malas ibadah, bawaannya iri. Tidak ada yang sehat di kita tuh. Yang keempat, mudah mengeluh. Rita, kita mati itulah Tuhan. Pecah piring 1-2 nak dipecah-pecah kalau bawa ni mereka ngeluh betul itu. Dikasih suaminya 500 cukup seminggu nih gitu. Kata suaminya dicukup-cukupkan, mencukup-cukupkan dari ini tuh. Tahu model mak menikah dengan orang lain dulu. Kamu ni lah ngejar-ngejar kamu yang ada. Tidak aku cinta dengan kamu. Tidak cinta apa? Kata laki lempat anak kita tuh. Usah ngomong masalah itu. Ngeluh terus kita tuh. Kenapa? Wih, lor. Orang nengok saya tuh Pak setelah saya jadi ustadz, setelah saya jadi kepala daerah. Sebelum itu, saya pernah jadi penagih iuran TV itu nah. Dulu TPN itu kan ada iuran itu. Datang ke rumah itu, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Mana yang punya rumah? Entah, kemana aku nak nyari dia ni lah. Oh, bukan bapak, bukan. Oh, kata gitu. Kemana dah? Entah. Pergi kita ke rumah depan, kita tanya, mana yang punya rumah? Lah, tempat kau ngobrol tadi. La ilaha illallah. Saking kaidan tak bayaran iuran TV itu. Wah, sebenarnya kita kejar lagi lah hilang dia tu. 2 tahun setengah saya jadi penagih iuran TV itu. Istri saya jual kacang tojin, terkeliling situ tuh, gitu. Di Kecamatan Selebar tuh. Pernah istri saya jualan opak. Tergalau lagi pas ada opak sekarung. Bawa balik, nangis bini saya. Ngapo bu? Saya bilang kan, ya Allah Pak, katanya kan, tidak laku. Saya pikir tidak mungkin opak ini tidak laku. Saya kejar ke pasar. Ngapo bu? Ditolak opak. Maaf Pak, katanya kan, ada yang melapor bapak jemur opaknya di rumput-rumput yang banyak tai anjing. Ya Allah, saya bilang, siapa yang melapor Pak? Tukang sayur dari Bumi Ayu tu lah. Lanang tino, lanang. Oh, tahu aku tuh orang itu. Tahu aku orang itu. Bawa balik, itu penderitaan. Buang opak tu kan. Ini kondisi alangkah luar biasa. Nah, setelah itu saya kerja di Intan Pariwara, sales buku. 5 tahun baru baca. Kalau hinaan tuh Pak, Bu, wallahi demi Allah, pernah orang ngembe. Kami sedang mbek, melompat bini saya ke tempat tidur. Nangis. Saya bilang, ngapo Bu? Idak bapak dengar yang ngecek kita kambing tadi. Lah kebila pula yang ngecek kita makan tadinya ngembek tu menghina kita. Woi, jangan pula sejauh itu Bu. Ini kan bedengan banyak pintu gitu kan. Ngapa pula salah? Nak ngapo yang ngembek kalau idak kita makan sayur tu? Wah, saya bilang Tino ni sensitif. Aku idak belum hijau sampai ke situ. Tapi perempuan sampai Bu. Alhamdulillah ketika kami pindah ke Bumi Ayu, isi tanah tu ubi kayu. Yang ngembek ini tadi datang. Jun, berapa ubi kayunya? Ayu cabut sebatas ayu pacak bawa gratis, saya bilang. Sepak orang rumah. Yang ngembek telah biarlah. Masuk orang rumah kan itu. Wah, kata orang rumah kan, biarlah yang aku ngurus. Ayu cabut dewe, angkutlah. Ya penuh kiding ayu ni, penuh kan lah, saya bilang. Tidak ada harganya ni. Saya puas dia pernah ngembek, kita bayar dengan seperti itu. Ini Bu. Jadi
Kadang-kadang tuh, disinilah loh. Saya sering cerita, habis kuliah nikah, gawe belum ada. Gawe ini ngajar-ngajar ngaji dari rumah. Bulan puasa itu tempat ngajar ini rumah orang kaya. Harapan itu dari duit ngajar ngaji itulah. 4 hari sebelum lebaran habis, cukup jadwal ngaji, selesai, duduklah di teras ini. Keluar yang punya, ya belum balik yuk, belum yuk, ini ngaji hari terakhir. Oh, masuk lagi dia. Pas keluar tidak ada tanda-tandanya. Ya ngapo? Anu yuk, ini kan sebulan ngaji. Oh iya ya. Nah, belum ada gaji dan sebagainya. Habis inilah. Ya Allah, tidak ada harapan lah gitu. Nak puas, nak lebaran itu. 2 hari menjelang, tidak juga. Ngegek-gegek lah anak SMA Pagar Dewa tuh. Pak, bisa minta tolong ngetik makalah. Ada waktu itu syarat ujian tuh harus bikin makalah. Itu. Kalau nyusunnya tidak sempat lagi, Dek. Lah sudah, Kak. Sudah disusun, tinggal ngetiknya baik. 3 buah makalah tuh sehari semalam kami dengan orang rumah ngetik. Itulah dapat duit 100. Yang bayar ngaji tadi, alhamdulillah ngut kini belum dibayar. Iya Bu. Ini luar biasa kadang-kadang kita. Jadi dikatakan ujian. Jadi nak kita kini aku baru masih hidup orangnya, masih. Aduh. Tapi untuk apa gitu? Apa sumber rezeki kita dari situ? Nak ngapo anak-anak SMA tadi ngegek-ngegek itu? Mungkin Allah kau suruh lanang itu karena tidak berduit lanang itu. Kata Tuhan kan. Jadi ada berjalan keluar. Tak usah kita makin iri, makin sempit rezeki kita, dan orang tidak bakal nolong kita. Masalah. Yang keempat, mengeluh. Begitu juga. Makin kita mengeluh, makin sempit kita, makin litak dan makin tak semangat. Akhirnya ngurung diri. Berikutnya nyari tali. Bukan tuh mati dah. Yang kelima, selalu menuntut. Apa menuntut itu? Pengen lebih, nak lebih itu. Siapa yang nak lebih itu? Siapa yang tidak banyak? Siapa yang tidak saru? Tidak ada. Nah, ketika nak lebih itulah tadi tahan minjam, tahan ngutang. Waktu minjamnya itu lemah. Waktu baliknya itulah. Inilah kadang-kadang mohon maaf nian. Asa kita berani minjami orang duit, bersiap-siaplah. Itu terbuka satu pintu musuh bagi kita. Kadang-kadang akibat itu membuat kita jadi rusak. Sini minjam tidak berbalik, sini minjam lambat balik, sini minjam tidak tepat janji. Yang keempat ini minjam serius itu baik orangnya, loka tidak kita kasih. Ngapa? Lampat orang, jadilah pelajaran. Kan rusak jadinya kita tuh. Nah ini kadang-kadang itu. Waktu minjam enak, waktu membalikan bukan dengan kamu baik, aku minjam dengan orang lain tidak lagi jauh loh. Yang lain belum butuh, kita butuh itu. Saya nagih, saya pikir kirim nomor rekening, tidak juga. Saya pakai hadis, tidak juga. Iyo kak, cacam, saya bilang. Waktu minjamnya tuh saya bilang jam 4 sore kelak, tunggunya dari jam 2 sampai jam berat. Butuh nian ku pikir tuh. Aku nak ngetes baik. Jam apa sih? Tidak perlu banyak tuh kita ngetes. Ngut kini alhamdulillah 4 tahun September ni kelak belum balik itu. Kita tagih iyo, tidak ditagih diam baik. Nah ini kondisinya. Ngapa seperti itu? Karena inilah kadang-kadang kita. Nah akibatnya kita menilai orang lain jadi buruk. Terlalu banyak menuntut itu menyebabkan kita merasa selalu kurang. Terakhir yang keenam, jangan menyebarkan aib keluarga. Lemah laki kamu pegawai, laki aku tuh tidur telah gawenya. Tidak mungkin tidur telah gawenya. Tidak makan-makan ya berarti. Macam mana kita pacak bayar kontrak? Macam mana anak pacak sekolah? Tulang inilah. Ya mungkin. Tapi tidak bagus kita menyebarkan aib keluarga. Suami kita adalah titipan Allah. Tinggal macam mana kita diskusi lagi dia itu. Macam mana mendiskusikan supaya kita ada jalan keluar dari rezeki yang kita dapat. Tapi kalau kita menyebarkan aib,
apalagi aib keluarga kita sendiri. Untuk apa? Kata Rasul, wa man satara musliman satarahullah fid dunya wal akhirah. Siapa yang menutup aib seseorang, Allah tutup aibnya di dunia dan di akhirat. Tak usah. Cukuplah kita aja yang tahu. Cukuplah kita aja. Toh kalau kita tidak usahlah bikin-bikin posting. Ya Allah, untung hati ini buatanmu. Kalau buatan Cina lah hancur ya Allah. Orang komen, aduh apa guys, biasalah bro, sabar besti. Iyalah. Ada orang yang ngomong, dek, tidak usahlah posting di Facebook. Kendak akulah Facebook aku laju beribut. Apa gunanya? Tidak ada. Tapi kita posting kepada Allah. Ya Allah, yang kurang ini Engkau Maha tahu, cukupkan. Yang kosong di hati ini Engkau mau isilah. Kalau rezeki kami masih di langit, turunkan ya Rob. Kalau masih di bawah, naikkan. Kalau jauh, dekatkan ya Allah. Aduh baik jalan rezeki ini. Bab ngapo? Cicak tu rezekinya nyamuk. Nyamuk bersayap, cicak tidak bersayap. Ada tak cicak stres, cicak ngeluh? Tidak. Ngapo? Dibuat orang lagunya cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Dari mana rezekinya? Datang seekor nyamuk, lahap, lalu ditangkap. Ngapo? Karena Allah yang ngatur rezeki itu. Ketidaknyamanan hati, pikiran, jiwa membuat orang mudah tergiur dengan sesuatu tawaran yang bisa membuat masalah lebih besar. Tidak ada lagi zamannya TV 12 yuk. Orang sekarang TV layar datar. Tidak ada duitnya. Ibu kreditkan dulu aja lah. Tidak ada DP-nya. Ini tanpa DP yuk. Taruhlah kalau cek itu. Taruh. Berapa bulan ini? 24 bulan. Bayar 700. Lah selesai yang itu. HP kalau pacak nelpon, pacak berfoto, jadilah. Ini harganya 1.500.000 ini. Kalau kita kecil, orang tidak percaya, tanyalah HP Realme itu. Berapa harganya? Untuk apa kita nak HP sampai 13 juta? Gunanya sama. Fotonya elok Pak Ustaz, aman orangnya elok fotonya. Orang karut tu lah foto, tidak pacak dielokkan. Kalau kurang elok, buat aplikasi, masukkan ke Beauty Plus, elok nyoklah tu. Pas orang ketemu, iya karut asli. Nah, kan ketahuan kita tu. Jadi untuk apa kita seperti itu tu deh. Jadi kalau kita tidak bersyukur, itu resikonya tadi. Kurang berterima kasih, bawaannya malas ibadah. Percuma semayang itu. Kamu dah model inilah. Mati maka udim. Kata siapa mati maka udim? Mati lebih saru lagi kita. Kalau kita sakit di sini pacak, ada orang bezu. Ada orang juga orang yang nak ngurut. Mati, siapa ngurut situ? Malaikat. Nih kata malaikat semayang idak pang tu. Lemah kalau kiamat pagi, kiamat sejuta tahun lagi alangkah nanggungnya kita di situ. Nah ini. Jadi senikmat-senikmatnya di alam barzakh lah, jauh lebih nikmat di sini. Nah, sekarang persiapan kita. Jangan lalaikan itu. Sebutuh-butuhnya kita pinjamlah dengan terhormat, tapi jangan terlibat dengan riba. Balik kita tadi. Kenapa? Bukan sekedar kita nanggung, tapi dosa akibat itu. Atau